anak-anak, kali ini kita akan masuk pelajaran BK. Kita akan bahas mengenai overthinking atau bisa disebut ketika kita memiliki atau ketika kita memikirkan sesuatu itu secara berlebihan. Nah, tokoh yang akan ibu angkat kali ini adalah Gestalt. Kekuatan itu ada pada masa kini. Nah, dan Gestalt pun pernah berkata seperti ini. Menurut pendekatan Gestalt, dia mengutamakan masa yang sekarang. Nah, karena masa lalu itu sudah berlalu dan masa depan itu belum sampai. Nah, jadi menurut Gestalt kita itu harus memfokuskan diri untuk menghadapi masa yang sekarang. Jangan berlarut-larut untuk memikirkan masa lalu ataupun masa depan. Nah, tetapi kita harus benar-benar fokus dan mendedikasikan diri untuk memikirkan masa-masa yang sekarang. Nah, ketika kamu memikirkan hal-hal yang kurang berkenaan dengan yang masa sekarang, itu biasanya membuat kamu berpikir larut dan lebih mungkin mengalami stres atau depresi. Itu karena memikirkan hal itu secara berlebihan. Materi ini ibu angkat karena berdasarkan request dari teman-teman kamu. Ya, ada beberapa teman yang request mengenai overthinking. Jadi ini akan dibahas di kelas bimbingan konseling karena memang overthinking itu bisa membahayakan kesehatan juga. Mungkin kalian pernah berpikir, aduh kayaknya yang aku lakuin kemarin itu salah. Atau misalnya, aduh teman-teman aku udah lulus nih, aku kapan ya? Atau misalnya, aduh teman-teman aku nilainya bagus tapi aku enggak. Atau misalnya, aduh aku pusing banget sama tugas-tugas. Nah, jadi itu ada pemikiran-pemikiran mengenai masa lalu atau pemikiran-pemikiran mengenai masa depan. Pemikiran masa lalu ini terjadi karena adanya penyesalan yang belum bisa diproses oleh diri. Jadi kalau misalnya kamu punya penyesalan yang belum selesai di masa lalu, biasanya berpikiran, harusnya kemarin tuh aku kayak gini, harusnya kemarin tuh aku kayak gitu. Di situ ada penyesalan. Kemudian penyesalan itu belum berakhir atau belum kamu selesaikan sehingga masih kamu pikirkan sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan masa depan? Nah, jadi otak kamu ini berpikir ada beberapa masalah yang belum bisa kamu terima. Nah, tentang pemikiran masa depan, inilah yang membuat kamu khawatir. Kekhawatiran misalnya kamu berpikir, aduh kedepannya aku harus kayak gimana ya? Aduh nanti ulangan gimana ya? Atau misalnya kamu berpikir, aduh besok apa ya yang terjadi dalam diri aku? Mungkin tanpa sadar kamu masih ada dalam masalah yang belum kamu selesaikan di pikiran kamu sehingga kamu memikirkan dengan rumit. Nah, jadi hal apa yang harus kita lakukan? Tulis masalah-masalah yang membuat kamu itu berpikir secara berlebihan. Jadi dengan kamu menulis itu bisa menstrukturkan otak atau pemikiran kamu. Jadi kamu tuliskan hal-hal yang kiranya membuat kamu itu overthinking atau membuat kamu tuh berpikir secara berlebihan. Nah, hal itu ditulis ketika misalnya ada 4 atau 5 masalah yang membuat kamu overthinking, itu bisa kamu strukturkan. Jadi yang mana yang akan menjadi prioritas yang akan kamu selesaikan dan yang mana yang bisa kamu introspeksi diri sehingga kedepannya kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi secara tidak langsung akan muncullah struktur berpikir. Jadi yang pertama, tulislah masalah-masalah yang membuat kamu berpikir secara berlebihan atau overthinking. Dan yang kedua, prioritaskan yang mana yang kiranya bisa diselesaikan dan yang mana yang itu harus jadi introspeksi diri atau hal-hal yang bisa kamu perbaiki. Seperti itu. Jadi dengan adanya struktur berpikir, kamu bisa secara perlahan menyelesaikan masalah-masalah yang lampau sehingga tidak ada penyelesaian dan kedepannya kamu punya rencana atau konsep. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan chat personal dengan ibu. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan.